Oke geng, sekarang nomor 2 ya. Anyway, lo jangan lupa lo gue bikin video itu like dong, lo APK komen ke, tidak mau support gue lo parah. Lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2. Masih parabola anyway. Apa nih? Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama. Oke, ada senapan satu, senapannya sama, cuman dia punya 2 peluru gitu, dinamain A dan B. Terus dengan sudut elevasi berbeda, itu artinya satu ada yang ditembak misalkan segini nih, ada yang ditembak ke arah sini, satu ada yang ditembak ke arah sini misalkan. Nah gitu. Jadi beda ini sudut elevasi terhadap tanahnya itu beda. Gitu. Set gitu. Nah, dia kasih tauin. Yang satu tuh sudut 30, berarti let's say yang ini lah ya. Yang ini terhadap tanah tuh dia sudut elevasi 30. Yang ini itu 45 katanya tuh, yang si B. Ya kan? 45 derajat yang B. Nah, yang diminta tentukan perbandingan antara. Nah, kalau diminta banding-bandingin tuh. Berarti kan diminta jarak terjauh yang dicapai peluru A dan B. Jarak terjauh, gengs. Berarti bentar, gue tulis yang ditanya dulu. Jarak terjauh yang dicapai peluru A dan B itu artinya gini. Dia nembak dari awal kan, nembak ya kan, pengennya ke sana, cuman karena parabola kan, jadi dia bakal kayak set gitu kan. Nah ini jarak terjauh, gengs. Tuh, jarak terjauh. Nah, jarak terjauh itu sebenarnya ada rumusnya kan. Guru lo ngasih juga pasti harusnya. Cuman gue akan kasih matematis dasarnya dulu biar lo hafal dan paham. Yang pasti gini, jarak terjauh itu tuh sebenarnya ini kan, dia itu kan simetris, geng, pasti. Jadi gue boleh bikin apanya simetris, Kak? Waktunya. Jadi sebenarnya kalau gue mau nyari jarak terjauh tuh pasti kan kita ngomongin x kan, sumbu x. Jadi gue mau nyari ininya berarti rx-nya kayak tadi tuh. Rx-nya artinya jarak sumbu x-nya berapa? Pasti kan lo pakai rumus ini kan, pakai rumus yang tadi lagi, V0x kali T lagi. Bentar. Lo ngapain, Mamski? Lagi bahas soal. Kalau tahu? Kalau tahu Kita sih? masuk YouTube. Iya. Kalau tahu lagi bahas soal. Oh my god. Oh iya. Iya kan gue mau di grup ya. Lo ngapain pada? Gue lagi bahas nomor 2 kalian. Keluar, lo pada keluar. Keluar, ngapain lo? Ngapain, nggak usah. Keluar, gue mau bahas nomor 2. Cabut. Keluar berdua mandi. Anak-anak Majin tuh pulang sekolah jam segini. Sorry banget. Itu masih di sekolah ya? Anak Majin tuh pulang cepet, mandi, belajar ya. Lo ngapain muter-muter sekolah jam Dia pulang segini? cepet, jak apa yang rajin gimana? Lawak. Keluar, gue mau bahas soal. Yeay, kita masuk YouTube-nya Serap, guys. Nanti ya nonton Asep, teman-teman lo Asep. juga nanti. Nih, rusuh lo berdua. Itu kita katanya mau bareng-bareng. Bahas apa? Bahas soal apa? Ini nomor 2 kalian parabola. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Makanya jangan gangguin gue mau bahas soal ini. Tapi Apa? katanya mau digabungin. Lo mau siapa digabungin? Maksudnya ini bareng-bareng gitu kan, Iya. sama teman-teman yang lain. Iya. Masa hari ini kita nggak dikasih ini? Nggak jadi cookies ini, cookies Zova. Gak ada, Iya, gue iya, gak bilang mana mau ngasih kalian cookies yang gak ada ya. Gak ada apa-apaan. Nih guys, Banget dah mentor apa? Tahu nggak? Gak ada. Tahu nggak? Kak Alika karena bilang dikasih apa? Mereka Diem. dikasih ini, Cok. Lo Dikasih diem. buku Nggak. novel oh my anjir. god, oh Lo my ketabok god. lo yang gak Oke, usah. oke. Diem lo. Udah terekam jelas ya guys. Nggak. Bagi yang menonton ini, Astagfirullah. teman-temanku 10, 6, 10, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subscribe atau dislike, oke? Gak usah. Iya. Auto dislike. Gak usah. Report. Kurang ajar lo. Jangan. Kalian Apa pasti digabungin? ada waktunya. Iya, besok Sabtu kan kalian belajar. Minggu belajar. Senin belajar. Kak Seraf tuh kangen sama aku. Bukan makanya kangen dia sama lo mau ujian. Iya guys. Bukan betul. kangen. Jujur Gue aja nggak najis. usah malu-malu. Gue Udah, najis. tahu kok, aku ngerti. Nggak ada. Keluar. Gue pengen bahas soal kalian. Bye-bye. Tapi Apa? Kak jangan di crop ya videonya. Jangan Enggak. di crop pokoknya. Gue juga Harus males full nge-cropnya. nambah durasi. Ini tuh jadi tuh semakin lama durasi filmnya tuh semakin ini Kak. Bagus gitu videonya.
Bagus dari mana? Gue pusing tau gak? Gue pengen bahas, tiba-tiba ada muncul, gue bingung. Gue kira nih hari apaan? Emang gue udah ngajar Mamski. Jadi teh yang bareng-bareng teh kapan kah itu? Itu besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kita gabung. Sabtu mulai jam berapa? Sabtu di jam kalian jam 4. Lo masih LKO ya? Jangan kak. Oh iya, gue pengen Banyak LKO. mundur jam 6 kayak atau jam 8 gitu. Ntar gue kabarin lagi deh. Iya jam 6 sampai jam 8 aja. Ntar gue kabarin lah ya mundurnya jam berapa. Pokoknya Sabtu, Yoi. Minggu itu berarti jamnya Zahira and the Gang kan, berarti jam 6. Senin gue belum tahu, cuman jam 4 kayaknya Senin. Terus Selasa jam kalian lagi jam 4. Jam lo Mamski. Oke. Dah, keluar. Cabut, Dah. gue pengen bahas nomor 2. Pulang lo pada pulang. Ingat rumah, gak usah liar, pulang. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Tapi bohong. Kurang ajar, cepat keluar Mamski, gue pengen bahas soal. Dadah. Oke. Itu guys, ada gangguan bentar ya. Emang gue salah nih, gue bilang ke grup mereka soalnya gue lagi bahas soal. Langsung masuk deh Mamski dan Zahira kurang ajar ini. Oke, lanjut. Poin gue pengen bilang kalau pengen nyari jarak terjauh tuh pasti pakai rumus ini, Rx ini, karena jarak terjauh tuh ngomongin sumbu x-nya. Sumbu x-nya terjauh tuh di mana gitu. Pasti pakai rumus itu, nggak ada lagi. Dan kan kalau pakai rumus ini kan lo harus cari V0 x-nya, yang gampang banget kan. Tinggal si V0 lo ambil V0 x kan gitu kan. Tinggal lo costing gitu kan, kasih cos doang gitu. Yang ribet tuh nyari t-nya. Makanya tadi gue bilang kan, kalau mau nyari t-nya gitu lo harus tahu dulu mereka ini simetris. Jadi waktu naik itu sama dengan waktu turun gitu. Jadi sebenarnya kalau gue pengen cari jarak terjauh, gue harus tahu dulu nih waktu yang dibutuhkan dia buat nyampe atas tuh berapa gitu. Gitu. Ntar dapat waktu dia ke atas, ntar gue dapat jarak dia gitu. Sebenarnya gue tinggal kali 2 doang gitu. Pas gue kali 2 itu berarti udah angka jarak terjauhnya karena simetris mereka. Artinya sekarang dalam rangka mencari jarak terjauh, gue akan nyari waktu yang dibutuhkan dia buat nyampe titik maksimum dulu. Itu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanya teman-teman. Gue tadi terdistract oleh 2 manusia kurang ajar itu. Gue jadi terganggu. Berarti itu ya, langkah pertama buat nyari yang A tuh jarak terjauh. Gue bakal nyari jarak terjauh buat si peluru A dulu ya, karena beda kan. Jadi gue tinjau yang si peluru A dulu, tinjau yang A kan. Again ya, kalau dia punya 2 atau lebih benda gitu, lo bisa tinjau per benda. Karena dia punya 2 peluru, gue bisa tinjau per pelurunya. Gue mau tinjau peluru A dulu. Tinjau A, gue mau nyari waktunya kan, berarti gue nyari T. Gue sebut apa ya? T max lah ya, artinya waktu maksimum untuk A gitu. T max A gitu, panjang nggak tuh? T max A. Apa sih syarat buat tadi maksimum? Tadi ya, syarat buat maksimum kan lo harus bikin VJ-nya 0 kan. Ini syarat maksimum tadi kan. Kita udah bahas tanpa sengaja ya tadi ya. Di sini, ya kan? Tadi kalau dia 0 tuh arti maksimum. Itu jadi syarat itu. Makanya gue tahu nih, kalau gue pengen cari waktunya, gue harus masukin VJ-nya 0. Artinya gue pakai rumus ini. Yang ada VJ gitu, pakai rumus ini. Ya kan? Jadi gue tinggal pakai rumus itu tuh buat nyari T max-nya. Jadi gue tulis dulu, gue hapus lagi ya. Ini gue tulis VY sama dengan V0Y minus GT kan. Nah, the moment gue ganti VY dengan 0 gitu kan. Ini artinya sekarang jadi, ini bakal buat si ini T max berarti namanya sekarang. Artinya waktu yang dibutuhkan buat nyampe ketinggian maksimum, itu artinya. Ya kan? Karena gue udah ubah VY dengan 0 gitu. Jadi pas lo hitung kan, nanti hasilnya bakal dapat T max sama dengan ya kan, ini anyway gue pindahin ke ruas kiri. Nanti kan tinggal hasilnya V0Y per G kan, minus GT max ke ruas kiri kan, nanti si G nya pindah ke ruas kanan gitu, ke bawah kan, jadi V0Y per G. Udah, kalau gue hitung ini kan V0Y kan setara dengan V0 sin kan, dari tadi kita bahas kayak gitu. Kita lagi bahas tinjauan benda A, artinya itu V0 sin 30 lo bagi sama G gitu kan. Udah, berapa itu? V0 nya oh dia nggak ngasih gengs. Ya udah biarin aja, dia nggak ngasih V0 ya, gue lupa.
Udah kita biarin V0 gitu. Gue kali sin 30 berapa? Setengah ya. Berarti gue bikin gini lah ya. V0 per 2G gitu lah. G nya gue biarin juga lah ya. Jadi gini aja gengs. Biar ntar kita coret-coret aja. Dapat T max-nya kan. Sekarang gue tinggal ini. Berarti kan T terjauh gitu kan. Itu kan sebenarnya 2 kali T max kan. Ya kan? Karena kalau T max ini segini berarti kan dia tinggal 2 kali 2 supaya nyampe bawah lagi. Artinya T yang gue cari itu setara dengan 2 kali T max gitu. Itu ya. Tinggal 2 kalinya. Artinya sebenarnya T yang gue cari itu setara dengan 2 gue kali T max-nya V0 per 2G gitu. Jadi tinggal V0 gue bagi 2G. T-nya berarti kan tinggal V0 per G. Udah kan gitu doang. Dapat T-nya kan, dapat T-nya masukin ke sini. Gue tulis lah ya, gue mencari Rx kan anyway. Ini berarti gue sebut Rx buat yang A ya. Kan Rx buat yang A tuh, karena kita lagi tinjau yang A. Berapa itu? V0 lagi ya, cuman dia nggak ngasih ya. Oke lah, kalau begitu V0 berarti kan V0x tuh V0 cos 30 ya. Ini gue bikin jadi V0 cos 30 gitu kan. Gue kali T-nya itu ya V0 per G. Dari sini gue bakal dapat RXA kan setara dengan V0, ketemu V0 kan V0 kuadrat ya. V0 kuadrat cos 30 kan akar 3 per 2 ya. Berarti RXA itu adalah akar 3 V0 kuadrat per 2G. Anjay, itu dia mamen. Yo, ada yang pengen ditanya nggak? Nggak bisa dong, kan gue rekam. Iya juga. Ya udah, lanjut dulu. Gue cek MTK-nya dulu ya. Oke. Harusnya aman. V0 per G RXA sama dengan V0 cos A, V0 cos 30 kali V0 G, V0 per G. Kita dengerin lagunya dulu. Anjay anjay. Oke. Gue udah punya RXA kan. Sekarang ingat ya, yang soal yang ke A itu dia minta perbandingan jarak terjauh peluru A dan peluru B. Ini baru tinjauannya A doang nih, baru RXA doang. Gue menyerit juga si B kan, makanya sekarang sama masih nomor yang A juga, cuman kita tinjau yang B sekarang. Dengan logik yang persis sama ya, persis sama. Anyway, ini sebenarnya ada rumus gampangnya ya, cuman gue tuh mau lo terbiasa dulu sama logik matematisnya, sama konsepnya, baru kita pakai rumus gampangnya. Itu ya. Jadi makanya sekarang gue bakalnya masih pakai cara yang tadi kan. Mana dia tuh? Berarti yang A juga, cuman sekarang gue mau tinjau benda B. Tinjau B. Ini anyway kemarin gue dapat kabar. Siapapun yang namanya Gani di kelas 10-6, kurang ajar lo ya bilang tulisan gue nggak kebaca lo. Kurang ajar lo. Gue dapat laporan lo dari siapa ini? Lo bilang tulisan gue gak kebaca. Gue udah bikin makin kebaca tuh. Gue pelan-pelan tulisnya. Awas lo Gani. Oke lanjut. Tinjauan B berarti sama ya. Ya kan, sama logikanya. Gue kalau pengen cari jarak terjauh sebenarnya gue harus cari waktunya dulu kan. Ini kan, karena tinggal pakai rumus ini. Nah waktu ini kan sebenarnya simetris ya kan. Jadi gue gak perlu nyari ini. Gue tinggal nyari waktu buat ke atas berapa. Tinggal gue kali 2 ya kan. Udah gitu doang kan. Makanya sama, gue mau nyari lagi tuh waktu yang dibutuhkan buat nyampe titik maksimum. Nah caranya dia gimana? Jangan lupa, syarat buat dia titik maksimum adalah VY-nya harus 0. Makanya kita tinjauin dari rumus VY dulu. Itu kan, karena VY-nya harus 0. Jadi yang punya rumus VY kan cuma itu. Cuman ini doang. Makanya gue start dari sini kan. The moment VY-nya gue ubah jadi 0 gitu. 0 gitu. Ini berarti sekarang kita udah ngomongin untuk maksimum kan, makanya gue bikin T-nya itu T max sekarang. Karena udah gue anggap V-nya 0, itu hanya terjadi kalau dia udah maksimum gitu. Udah kan, berarti jadi GT max gitu kan, alias tadi ya, ini gue pindahin ke ruas kiri gitu kan, jadi GT max sama dengan V0 ya. Oke, rapi syaraf. Ntar Gani bilang nggak kebaca lagi. Oke, gini.
gitu ya. Tuh gak nih, gue rapiin buat lo tuh. Ini berarti jadinya T max sama dengan gitu kan V0 Y per G ya, sama kayak tadi. Bedanya ini kita ngomongin sekarang buat benda B kan, surutnya 45 sekarang. Tapi sama logikanya, berarti berapa nih? V0 kan Y ya, berarti sin ya, sin 45 per G, alias si T max nya gue mundurin lah biar ini. Sin 45 kan setengah akar 2 kan, jadi berarti sama aja kayak akar 2 V0 per 2G. Yang kita cari adalah 2 kalinya kan, makanya gue bikin deh, yang gue cari itu adalah si T itu harus 2 kali T max gitu kan. Jadi sebenarnya lo tinggal hafalin rumusnya aja, terus ini ingat syarat-syaratnya. Maksimal itu apa? PY nya harus 0 misalkan. Rumusnya apa aja, kepakainya di mana, itu sebenarnya. Sisanya tinggal mathematical speaking. Anjay, mathematical speaking, Inggris bener gue. Sisanya tinggal lo otak-atik MTK-nya aja kan. Kayak gini kan, ini udah MTK doang. Gue udah masukin V-nya 0 tuh, udah sisanya tuh tinggal MTK-nya doang. Kayak gini kan, tinggal T-nya berarti 2 dikali T max-nya akar 2 gitu kan, per 2 V0 per G. Ini kan MTK nih, matematika gitu kan. Udah, ini kan berarti gue dapat T-nya berapa itu? Coret 2 akar 2 V0 per G ya, T-nya. Udah kan? Lo dapat waktu yang dibutuhkan dia untuk dari awal ke ujung gitu kan. Dapat waktunya, lo tinggal ngapain? Ya tinggal pakai rumus itu kan buat nyari jarak kan, sumbu X berarti pakai Rx ini kan. Rx sama dengan V0x kali T. Udah. V0x nya pasti adalah V0 cos kan. Kita ngomongin cos 45 sekarang ya, bukan cos 30 lagi. Berarti V0 cos 45 lo kali T nya kan, T ini nih akar 2 V0 per G. Nah anjay, gue masukin lagi ya, cos 45 gue ubah ya jadi akar 2 per 2, terus V0 gue kali V0 jadi V0 kuadrat. Jadi yang gue tulis dulu apa ya, ini dulu ya, cos 45 dulu. Gue tulis akar 2 per 2. Ini ada akar 2, gue taruh depan ya, gue taruh samping akar 2 juga nih. Nah gini, terus V0 ketemu V0 ya, jadi V0 kuadrat. Terus jangan lupa ada per G. Artinya Rx itu kan sebenarnya tinggal akar 2 kali akar 2 itu 2 ya kan. 2 ini kan hasilnya gue bagi 2, 1. Artinya Rx nya tinggal V0 kuadrat per G. Ini kita cari buat Rx yang B ya. Jadi gue namainnya berarti Rxb. Rxb. Udah. Kalau gue pengen ini kan dia menyari apa sih tadi? Sampai lupa gue. Oh, jarak terjauh ya kan, perbandingannya peluru A peluru B. Berarti kan tinggal lo banding kan, tinggal lo bagi itu, tinggal apa ya, RXA gitu kan, gue bagi RXB. Udah kan, secara matematik gitu ya yang diminta. Tinggal gue masukin kan, RXA nya gue punya tuh akar 3 V0 kuadrat per 2G. Kenapa gue diem? Sebentar gengs. Apakah ada mat gue yang salah? Somehow gue bisa merasakan mat gue ada yang salah. Somehow ya? Atau enggak? Kayak ada insting gitu. Kayak ada insting. Cuman kayaknya enggak deh, bener. Iya. Insting gue tuh bilang mat lu salah gitu. Tapi gue cek enggak ada yang salah ya? Enggak ya? Insting gue salah ya? Ya udahlah. Lo kalau lihat MTK-nya ada yang salah lo benerin ya, bilang gue ya. Gue lagi ngablu nih akhir-akhir ini. Oke, RXA-nya akar 3 V0 kuadrat per 2G. RXA-nya ini gue bikin gini lah ya, biar enak liatnya. RXA dibagi gitu RXB, biar enak liatnya. Berarti kan gue tulis dulu RXA-nya kan. RXA-nya itu ini akar 3 V0 kuadrat per 2G. Mana dia? Hilang. Nah itu dia. Akar 3 per 2 V0 kuadrat per G. Itu RXA ya. Tuh. Short term memory gue jelek banget. Langsung lupa. Ini RXB nya kan berarti V0 kuadrat per G. Udah kan. Ini kalau lo hitung kan ini kan langsung coret ya. V0 kuadrat atau
kita kembali ke SD ya. Ini ada pembagian pecahan kan, berarti kan yang belakang tuh lo balik kan, tadinya bagi venol kuadrat per G jadi lo balik kali gitu kan, jadi kali G per venol kuadrat gitu kan kalau lo inget mas SD. Nah ini kan berarti tinggal lo coret kan, G sama G lo coret, venol kuadrat lo coret, artinya RXA kalau lo banding RXB itu tinggal akar G per 2 doang, udah gitu aja. That's why soalnya nggak perlu ngasih tauin venolnya berapa, nggak perlu, karena ntar kecoret venolnya gitu. Bahkan G-nya pun kecoret kan, makanya gue nggak perlu masukin G-nya 10 gitu, kecoret dia. Lo nggak perlu gede-gedein angkanya, biarin aja. Udah kan, dapet tuh RXA gue bagi RXB itu akar 3 per 2. Silakan kalau ada yang pengen ditanya. Aman ya? Kalau aman, gue mau nyari sarang yang B deh, nomor 2 yang B. Ingat lo kalau pengen ada yang ditanya, langsung ya. Apa ini Craven the Hunter? Oh, gue tadi nonton YouTube. Gue penasaran film ini Craven the Hunter. Gue cari dari YouTube. Cerita Craven the Hunter. Yang muncul gitu kan, ada hapus. Aneh bener, ketahuan gue kalau mau nonton bukan nonton ya, cari rekapannya doang gue. Oke, 2B. 2B. Nah, B tuh tadi dia mau nyari tinggi maksimum kan, yang dicapai peluru A, peluru B. Nah, menariknya, kita kan tadi nge-solve yang soal A itu kan kita pakai T-max kan. Ini kan berarti waktu yang dipakai buat ketinggian maksimum. Ya kan? Lo tinggal ini aja, tinggal pakai T-max ini buat nyari. Tapi sekarang dia nyari tinggi maksimum. Berarti T-max ini lo masukin ke rumus yang mana gitu. Rumus yang punya ketinggian kan, punya H atau Y gitu. Rumusnya itu yang mana? Yang ini berarti kan Y sama dengan venol YT tambah setengah GT kuadrat. Jadi memang apa ya? Literally lu tinggal masukin angka doang gitu. Ini doang rumusnya 1, 2, 3. Tinggal pilih yang mana gitu. Based on problem yang lo punya tuh kan. Lo mau nyari ini pakai begini. Berarti rumus apa di antara 3 ini? Gitu aja sebenarnya. That's why lo harus paham konsepnya biar tahu. Oke. Gue menyadari tingkat maksimum oke. Berarti gue pakai rumus tadi. Yang Y itu. Gue tulis dulu Y sama dengan venol Y T gitu kan, min setengah GT kuadrat itu. Gak dong Serap, harusnya lo tulis tinjau A dulu. Iya lupa gue. Anjay ini Jesse banget. Tinjau A. Kalau gue tinjau A gitu kan, berarti sama ya, kita start dari rumusnya V sama dengan venol YT gitu kan, minus setengah GT kuadrat. Gue pakai versi minusnya lagi gengs ya. Bentar. Tadi yang A itu udah ada kan, venol Y nya berapa sih tadi? Oh nggak ada ya, iya lupa. Gue lupa nggak dikasih. Jadi gue masukin aja lah ya. Ini berarti kan venol kali sin ya kan, karena venol Y. Terus ya A kan gue anggap 30 nih sudutnya, berarti kan venol sin 30. Ini kan kita masukin T-nya T-max kan, buat dapetin Y max kan. Makanya T-nya sekarang masukin yang maksimum ya. Dan gue udah punya angkanya tuh. T-max itu venol per 2G kan. Udah masukin aja berarti gitu. Udah langsung aja gitu. Berarti venol per 2G ya. Nah gitu. Set. Ini gue kurang setengah. Gue kali G lagi, gue biarin di situ, terserah dia lah. Terus T-nya masukin lagi ya, T-max kan, yaitu si venol per 2G ini. Oke, jadi secara matematik gitu. Tinggal masukin T-max-nya doang, ntar hasilnya tuh Y-max. Makanya kan Y-max gue dapetin nih, artinya ketinggian maksimum ya. Lo mau bilang Y-max, mau bilang H-max, terserah. Gue makinnya Y-max. Venol kali venol kuadrat ya. Terus sin 30 gue taruh setengah di depan ya, jadi setengah gitu kan. Terus ini ada berapa nih? Per 2G ini ya, gue taruh sini per 2G. Nah gitu. Venol kuadrat sin 30 depan, 2G sini. Oke.
dikurang ini fenol kan gue kuadratin juga nih. Anyway, gue tulis dulu lah di depannya ada setengah G, gengs. Nah, setengah G fenol per 2G kan kalau gue kuadratin berarti fenol kuadrat bagi 2G itu kan berarti 4G kuadrat ya. Coret-coret gengs, ini G sama ini G1, ada G kuadrat, gue coret 1 lah ya. Jadi tinggal ini hilang, tinggal 1 G nya bawah. Yang depan fenol kuadrat per 4G kan, fenol kuadrat per 4G. Yang belakang ini setengah dari fenol kuadrat per 4G. Nah, sebelum lo mikir yang repot-repot, lo bikin 1/8 gitu kan, lo kali sebelum repot. Gue mau kasih trik kerennya aja nih. Lo lihat di sini. Ini ada fenol kuadrat per 4G, ini pun fenol kuadrat per 4G. Artinya, lo tuh boleh anggap dia tuh kayak gini, kayak lo boleh misalin gitu loh, kayak X kurang setengah X gitu. Karena sama-sama fenol kuadrat per 4G. Artinya gue pengen bilang, ini kalau gue kurangin itu jadi hasilnya setengah X, kayak tinggal setengah X doang. Dimana kita bukan bahas X kan, kita lagi bahas ini nih yang gue misalin, yaitu fenol kuadrat per 4G. Jadi udah, artinya ini gue kurang setengah ini, hasilnya ya setengah fenol kuadrat per 4G. Ini hasilnya. Itu ya, maybe gue bakal bahas ketika kita belajar ya, ketika kita les gengs. Kalau kalian ada yang pengen ditanya, kalau tidak gue akan lanjut saja. Jadi apa nih? Fenol kuadrat tadi ya, hasilnya jadi setengah fenol kuadrat per 4G, alias sama aja fenol kuadrat per 8G. Anjay, let's go. Kenapa gue anjay, gue nggak tahu, tapi oke. Ini yang tinjau A. Gue akan cek matematikanya dulu. Ini terlalu JC gitu, gue makin, tapi gue jogetnya kayak hip hop gini, tapi lagunya JC gini. Gue cek dulu deh. Fenol kuadrat 2G sini 30 setengah, fenol kuadrat per 4G, G 4G kuadrat G coret setengah G, fenol kuadrat per 4G. Oke, harusnya nggak salah ya. Kalau salah lo tinggal benerin lagi lah MTK-nya. Tapi ya nggak salah kok, nggak ada yang tiba-tiba ngablu gue. Warna apa ya? Gue sekarang mau tinjau yang B ya, anyway. Oh, warna ini tinjau B. Kalau kok jelasinnya panjang banget kan, gue sembari jelasin ke lo konsep ya kan, lo belum paham soalnya konsepnya. Gue kasih sekali sama ya. Gue mau nyari Y max juga kan, ketinggian maksimum, berarti sama Y sama dengan fenol YT juga kan, minus setengah GT kuadrat juga sama aja gitu kan. Cuman kali ini buat si B gitu kan. Artinya sekarang fenol Y itu fenol sin gitu kan. Sinnya sin bukan 30 lagi, tapi sin 45. Karena yang B itu 45. Udah masukin aja kan fenol sin 45, gue kurang setengahnya tetap. Jangan lupa T-nya, saya harap hampir gue lupa T-nya. T-nya yang buat yang B ya, tinjauan yang B ya. Yang B kan T max ini ya. Akar 2 fenol per 2G ini kan. Oke, gue pakai itu berarti. Aduh, repotnya. Akar 2 fenol per 2G. Ini gue kurang setengah, ya kan? Baru gue kali G. Lagi ya, T-nya itu kan kuadrat dari akar 2 fenol per 2G gitu kan. Udah gue kuadratin itu. Nah, hitung ya. Kita lanjutkan matematisnya. Fenol, gue ketemuin fenol ya. Fenol kuadrat. Belum itu sin 45 gue taruh dulu di depan kan, jadi akar 2 per 2. Sin 45 akar 2 per 2, ini juga ada akar 2 per 2 ya, jadi gue taruh depan. Set, nah gitu. Terus tinggal fenol dengan fenol belum gue tulis kan, berarti gue taruh sini fenol kuadrat. Terus yang belum gue tulis sekarang apalagi, G nya. Nah, ini gue kurang setengah G juga. Ini akar 2 fenol per 2 tuh kalau gue hasilin G kan kuadrat itu akar 2 kuadrat 2 ya, berarti 2 per 4, 1 per 2. 1 per 2 fenol kuadrat per G kuadrat, itu hasil kuadratnya dalam sini ya. Udah, berapa nih? Berapa ini? Oh ini
akar 2 ini gue hasilin 2. Gue bagi 2 1 ya. Berarti tinggal setengah final kuadrat per G ya. Hasil yang ini lo boleh cek lagi. Terus gue kurang ini ada G 1 coret sama ini kan kayak tadi. Terus ini ada setengah kali setengah 1/4 ya. Gue taruh depan. Atau gue giniin deh. Setengah gue biarin terus kali aja lah. Kenapa gue mikir? Kenapa gue berpikir? Yaudah, ini gue bikin gini ya, setengah dikali setengah V0 kuadrat per G kan, yang sebelah kanan boleh gitu kan. Sama nih logiknya kayak tadi, logiknya. Ini kan ada V0, ini ada setengah V0 kuadrat per G. Ini pun juga ada setengah V0 kuadrat per G, ya kan? Berarti lagi-lagi ini tuh sama aja kayak X gitu kan. Lo boleh anggap dia X kan. Gue kurang setengah X kan. Jadi setengah gue kali X. Jadi pasti hasilnya lagi-lagi setengah X juga. Sama MTK-nya. Cuman kali ini X-nya tuh ini setengah V0 kuadrat per G. Makanya gue bisa masukin tinggal setengah kali X-nya nih V0 kuadrat per 2G ini. Artinya udah tinggal apa itu, setengah gue kali V0 kuadrat per 2G, alias Y max nya itu untuk yang si B ini gue namain berarti YA lah ya, ini YA ini YB gitu gengs. Artinya ini Y max A ini Y max B ya, ini V0 kuadrat per 4G. Udah gue punya YA YB. Sekarang ngapain? Sekarang tinggal gue bandingin kan, karena dia minta bandingin. Tuh udah slide 8 aja, padahal gue baru nomor 2 udah slide 8. Ini entah tulisan gue yang gede-gede apa gimana, gue gak paham. Tapi emang harus detail ya gue jelasin ini biar lo paham. Soalnya gue gak bisa tiba-tiba rumus kerjain, gak ngerti lo ntar. Sekarang gue minta tadi ya bandingin. Oke. Bandingin AB ya. Tinggi A gue bagi tinggi B kan maksimumnya. Artinya Y-nya A kan aliasnya ketinggian maksimum A, gue bagi YB kan ketinggian maksimum B. Gue bikin kayak tadi lagi lah ya. Bikinnya gini ya, YA bagi YB. Nah, nanti yang YA kan masukin tuh V0 kuadrat per 8G kan. V0 kuadrat per 8G dibagi YB-nya. YB-nya V0 kuadrat per 4G. Ini kalau dihitung, ini kan pembagian pecahan lagi kan. Ini pecahan lo bagi pecahan, berarti kayak tadi sebenarnya lo bakal biarin yang depan kan tetap V0 kuadrat per 8G. Lo kali yang belakang lo ubah jadi gini kan, 4G lo bagi V0 kuadrat. Lo coret V0 kuadrat, lo coret V0 kuadrat, G lo coret. Artinya kan hasilnya tinggal 4 bagi 8 kan. Berarti tinggal setengah. Ya kan? Tinggal berarti YA kalau gue bagi YB itu hasilnya 1/2 brodi. Udah gitu doang. Panjang-panjang gue ngitung hasilnya gini doang. Udah emang itu fisika tuh. Sama kayak ini nih yang tadi ini panjang-panjang hasilnya aneh tadi tuh. Cuman akar 3/2 doang. Kan kurang aja. Enggak, bukan Pak Ridi, maksudnya bukan soalnya kurang ajar, maksudnya seru, cuman kita agak apa ya, agak panjang-panjang tapi gampang hasilnya bagus, berarti soalnya bagus gitu. Keren, soalnya keren. Mantap Pak Ridi. Oke, udah itu. Silakan kalau ada yang pengen ditanya gengs, ini udah 30 menit. Poin gue ya, sekali lagi, sebenarnya lo cuman perlu hafalin 3 rumus ini. Itu kan. Sumbu X-nya itu X sama dengan V0X kali T gitu. Sumbu Y-nya ini Y sama dengan V0YT tambah dengan GT kuadrat, VY sama dengan V0Y tambah GT. Cuman dari tadi gue ambil versi negatifnya ya. Itu juga berlaku kok. Justru gue anjurin pakai yang versi negatif ya justru. Itu doang. Nanti maybe gue akan bahas lagi pas kita les ya untuk pakai cara cepatnya, karena dia ada cara cepatnya nih untuk nyari Y max. Terus apa jarak jauh juga R max, R itulah. Itu ada cara cepatnya.
Itu dulu sampai sekarang. Itu dulu untuk sekarang maksud gue. Jangan lupa like video ini ya. Like. Lo yang belum subscribe lo subscribe, lo kurang ajar kalau lo nggak subscribe lo. Apalagi menti-menti gue yang belajar sama gue, lo nggak like video ini lo berarti terbaik. Maksudnya terbaik. Oke, itu dulu. Bye bye.